Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang sama dikasihi Tuhan, Shalom. Kepada seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah hari Minggu ini, khususnya bagi anggota jemaat yang baru pertama kali hadir, yang berasal dari jemaat lain, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan informasi pelayanan, silakan menghubungi kantor gereja pada setiap hari kerja atau melalui majelis gereja dan koordinator di kelompok masing-masing. Terima kasih. Dan anggota yang pindah atau keluar dan masuk supaya menyetor mengambil surat pindah pada kantor gereja. Adapun penekanan warta jemaat Rantepao sepanjang Minggu 12 Desember 2021 sampai dengan Sabtu 18 Desember 2021 yang akan kita lalui bersama ke depan, yaitu pertama pada poin nomor 4, yaitu kebaktian rumah tangga. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat Rantepao bahwa mulai hari Minggu 5 Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, kebaktian rumah tangga PPGT ditiadakan untuk sementara kecuali ada permintaan untuk ibadah-ibadah insidentil. Atas perhatian kita semua, kami mengucapkan terima kasih. 2. Poin nomor 6. Persembahan ibadah live streaming masuk hari Minggu 5 Desember 2021. Terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat baik di dalam dan di luar jemaat yang telah mendukung pelayanan jemaat Rantepao melalui persembahan ibadah live streaming maupun doa. Persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari telah ditransfer melalui rekening bank Sulselbar nomor rekening 111202000360001 atau BRI cabang Rantepao nomor rekening 023201019977 536 atas nama Gereja Toraja Jemaat Rantepao, yaitu persembahan ibadah live streaming melalui rekening Bank BPD Sulselbar cabang Rantepao tanggal 5 Desember 2021 sebesar Rp1.069.000. 3. Poin nomor 10. Kegiatan pelayanan usia indah lansia Jemaat Rantepao. Kebaktian Natal lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Kamis 16 Desember 2021 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao pukul 9.00 WITA, dan jika memungkinkan memakai busana atasan warna putih. Harap para lansia Gereja Toraja Jemaat Rantepao menghadirinya. Immanuel. 2. Kegiatan rutin usia indah atau lansia dan posyandu lansia Jemaat Rantepao dalam bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 untuk sementara ditiadakan. Atas perhatian seluruh para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. 5.13. Pelayanan baptisan kudus anak. Pelayanan baptisan kudus anak kekasih Yordan Matthew Tambing, anak laki-laki dari Bapak Moses Tambing dan Ibu Esther Yokelina, akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Desember dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11.00 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. 6. Poin ke-14. Pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantepao. Kelompok pelayanan 4, yaitu Saudara Yohanes KB dengan Saudari Agatha Juniatri Mabadi, akan dilaksanakan pada hari Selasa 21 Desember 2021 waktu pukul 9.00 WITA sampai selesai. Tempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Adapun resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 waktu pukul 12.00 WITA sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Hotel
Hiltra Toraja. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. 7. Poin 15. Ibadah penghiburan. Ibadah penghiburan di keluarga, yaitu 1. Almarhum Daniel Tandiapa, orang tua dari Ibu Betty, Ibu Diaken Tabita Tasik, Bapak Lukas Papang, dilaksanakan pada hari Rabu 15 Desember 2021 pukul 16.00 WITA bertempat di Pamibak, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. 2. Almarhum Penatua Daud S. Pongsapan atau Bapak Fajar, dilaksanakan pada hari Jumat 17 Desember 2021 pukul 9.00 WITA di Bastem atau Kalibu, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. 3. Almarhum Yohana Kendek atau Nenek Imo atau orang tua dari Bapak Agustinus Linting atau Bapak Imo, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5, dilaksanakan pada hari Jumat 17 Desember 2021 pukul 17 WITA di Toau Buntau dan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao atas perhatian dan dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin 8. Yang 8, poin 16. Pelajaran katekisasi. Pelajaran katekisasi calon sidi Jemaat Rantepao untuk sementara diliburkan mulai hari Jumat 17 Desember 2021 sampai dengan hari Minggu 9 Januari 2022. Pelajaran kelas katekisasi diaktifkan kembali mulai hari Jumat 14 Januari 2022. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 9. Poin 17, yaitu pundi khusus atau pundi 4. Pundi khusus atau pundi 4 pada hari ini diperuntukkan kepada paduan suara Jemaat Rantepao untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Pemda Toraja Utara dalam setiap jam kebaktian Jemaat Rantepao, yakni jam 6.00, 9.00, 11.00, 16.00 dan 18.00 WITA. Atas dukungan warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Poin yang ke-10, poin 18. Komisi Verifikasi Jemaat disampaikan kepada seluruh bendahara, yakni bendahara Jemaat Rantepao dan OIG, bendahara kelompok dan OIG, bendahara panitia dan lingkup Jemaat Rantepao supaya pembukuannya segera dibenahi. Pemeriksaan buku-buku kas keuangan dan buku inventaris dilaksanakan pada hari Selasa 14 Desember 2021 pukul 16.00 WITA di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. 11. Poin 19. Informasi panitia Natal tahun 2021 dan tahun 2022 Jemaat Rantepao. Diharapkan jemaat mulai memasang simbol atau hiasan-hiasan Natal di rumah atau di kediaman masing-masing. 2. Pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2021. Untuk itu, bagi warga jemaat yang rindu untuk menyerahkan anaknya untuk dibaptis, dimohon untuk mendaftarkannya di kantor gereja Toraja Jemaat Rantepao setiap jam kerja. Adapun keluarga yang sudah mendaftarkan anaknya, yaitu pertama Alvaro Pabidang, anak laki-laki dari Bapak Exwin dan Ibu Novianti Tando. 2. Arumi Manuela Pesarin, anak dari Bapak Frendi Tangke Pesarin dan Ibu Cindy Natalia Rerung. 3. Magna Ranu Pamangin Pasoloran, anak dari Bapak Raymond Rombe Pasoloran dan Ibu Lisda Oktavia Madu Pamangin. 4. Divian Junianto Kalua, anak Bapak Thomas Kalua dan Ibu Wisuda Wati. Atas perhatian warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang ke-12,
Poin nomor 20, jadwal perayaan Natal, syukur, nikah, perjamuan kudus di Jemaat Rantepau, yaitu 1. Kamis 16 Desember 2021 jam 9, perayaan Natal lansia Jemaat Rantepau bertempat di Gedung Gereja Jemaat Rantepau. 2. Sabtu 18 Desember 2021 jam 9.00 sampai dengan jam 18, perayaan Natal SMGT Jemaat Rantepau di halaman Gedung Gereja. Minggu 19 Desember 2021 jam 12.00, perayaan Natal Keluarga Besar Luta bertempat di Hotel Luta. Senin 20 Desember 2021 jam 16.30, perayaan Natal Kelompok Pelayanan 1 di Rumah Koordinator Kelompok 1. Selasa 21 Desember 2021 pukul 17.00, perayaan Natal PKB GT Jemaat Rantepau di Gedung Gereja Jemaat Rantepau. Selasa 21 Desember 2021 pukul 9, pemberkatan nikah saudari Agatha Juniati Mabadi dengan saudara Yohanes KB bertempat di Gedung Gereja Jemaat Rantepau. Rabu 22 Desember 2021 pukul 18.00, kebaktian Natal Pemuda Kartika di Jalan Kartika. Rabu 22 Desember 2021 pukul 16, ibadah pertemuan bulanan PWGT dirangkaikan dengan Hari Ibu bertempat di Gedung Gereja. Atas perhatian dan kehadiran warga Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Adapun tambahan warta Jemaat Rantepau, dukungan doa bagi anggota jemaat yang sakit di rumah sakit agar mendapat kesembuhan dari Tuhan antara lain Ibu Penatua Rio Ritapakan di Rumah Sakit Elim Rantepau Kelompok 4, Bapak Seth Rinti di Rumah Sakit Elim Rantepau Kelompok 1A, Saudara Randy di Rumah Sakit Elim Rantepau Kelompok 7, dan yang keempat Nenek Pedi di Deri. Himbauan dari Bapak Bupati Toraja Utara. Himbauan dari Bapak Bupati Toraja Utara untuk pemasangan lampu hias di depan rumah dan toko-toko atas perhatian seluruh masyarakat Toraja Utara diucapkan terima kasih. Demikianlah penekanan warta gereja pada saat ini. Atas perhatian kita semua, kami majelis mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat beribadah. Sidang jemaat kekasih Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Di hari Minggu ini kita juga memasuki Advent ketiga, artinya masa Natal semakin dekat. Teristimewa hari ini kita bersukacita atas ulang tahun PPGT yang ke-59 yang merupakan wadah bagi generasi muda gereja untuk berhimpun dan bertumbuh bersama dalam iman pada Yesus Kristus. Dengan pertambahan usia ini, besar harapan kita bahwa PPGT semakin disukai Allah dan manusia. Atas segala sukacita ini, mari kita menghadap Tuhan dengan bersorak seperti ajakan tema perenungan kita. Bertempik soraklah, hai Israel. Karena itu, mari bersorak dengan nyanyian Putri Sion. Kita berdiri.
Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana putra Daud, salam Raja mulia, Raja damai abadi, Putra Allah yang kekal. Hosiana putra Daud, salam Raja mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Kristus menyertai kamu. dan bagimu juga. Dengan segala kesadaran yang penuh di hadapan Tuhan yang kudus, yang maha suci, sementara kita orang-orang yang bercela, orang yang berdosa, mari dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan mengaku dosa kita. Karena firman-Nya mengatakan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tentu kita semua menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Dalam kesadaran itu, kita datang di hadapan-Nya dengan hati yang terbuka, memohon pengampunan-Nya.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebagaimana firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kembali dengarkan satu bagian firman Tuhan dari Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai 15. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur berbalasan dari Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat ganjil saya membaca dan sidang jemaat ayat genap. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sesungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Amin. Mazmur 118 ayat 1. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Biarlah Israel mengucap, kekal setia kasih
Kita siapkan bagian-bagian firman Tuhan. Zefanya pasal 3 ayat 14 hingga 20. Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Dan dari Injil Lukas pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-20. Sebelumnya kita satu dalam doa. Mari berdoa. Terpuji kekal namamu ya Bapa di sorga, atas kasih tuntunan dan rahmat-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami dimungkinkan mengalami perjumpaan kasih, menikmati hadirat-Mu, menyembah Dikau. Di ibadah hari Minggu memasuki Advent ketiga. Terima kasih ya Bapa di sorga, kesempatan yang begitu indah Tuhan anugerahkan. Kami akan menikmati santapan rohani melalui firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi. Ke dalam hati kami, ke dalam persekutuan kami. Agar kami yang terbatas ini terlebih hamba-Mu yang rapuh namun Engkau layakkan, Engkau pakai untuk menyampaikan berita sukacita, firman Tuhan yang tiada terbatas. Untuk kami pahami, untuk kami mengerti, untuk kami lakoni dalam kehidupan kami. Karena itu bersabdalah kepada kami, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman hidup dan yang menghidupkan, kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Zefanya, pembacaan yang pertama terambil dari Zefanya 3 ayat 14 sampai 20. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beriarialah dengan segenap hati hai puteri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memuliakan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-9. Kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, nasihat-nasihat terakhir. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Amin. Dengarkanlah Injil Lukas pasal 3 ayat 7 hingga 20. Demikian. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain,
Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Kurre semangat buang. Shalom dan selamat malam bagi kita sekalian. Kita dituntun tema di hari Minggu Advent yang ketiga ini berdasarkan Zefanya pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Bertempik soraklah hai Israel. Israel, sende paimanko. Ya, luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, siapa yang pernah menawarkan sukacita kepada saudara? Ada yang pernah menawarkan? Seperti apakah sukacita itu? Ya, yang orang inginkan adalah kesuksesan, ketenaran, kehebatan, kekayaan. Tetapi apakah itu menjamin seseorang untuk mengalami sukacita? Kalau semuanya dimiliki, kalau ia sukses, mutlak enggak ia sukacita. Kalau ia kaya, mutlak ia sukacita. Kalau ia terkenal, mutlak mengalami sukacita. Banyak orang kaya, banyak orang terkenal, banyak orang sukses, tetapi tidak selamanya mengalami yang namanya sukacita. Adakah yang bisa memberikan satu kisah? Ada kisah nyata yang sudah tentunya familiar bagi kita. Michael Jackson, penyanyi terkenal. Ia sudah terkenal, tapi katanya minum obat tidur hingga overdosis. Kalau kekuasaan menjadi jaminan seseorang mengalami sukacita, bagaimana dengan Gepargas, Presiden Brasil yang menembak jantungnya sendiri? Adakah orang yang kalau dia cantik sudah menjadi jaminan dia akan happy terus? Marilyn Monroe, artis cantik dari Amerika Serikat, karena dia depresi, dia meminum obat depresi hingga nyaris mati. Ternyata saudara-saudara, ketenaran, kekayaan, kecantikan, kegantengan tidak menjamin bahwa orang itu sudah happy.
sudah sukacita, sudah bahagia di dalam Tuhan. Tidak berarti bahwa tidak bagus cantik. Tidak berarti bahwa tidak boleh kaya. Tidak berarti bahwa tidak boleh terkenal. Semuanya sah-sah saja. Semuanya baik-baik saja. Lalu berdasarkan bacaan utama ini, apa sih yang mendorong umat Israel bertepik sorak, sende paiman? Kita lihat di sini bahwa ternyata sukacita yang mereka alami adalah sukacita. Ia sungguh mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Coba ketika mereka mengalami pergumulan, kalau kita baca Zebanya sebelum pasal bahan utama kita saat ini, baca Zebanya pasal 1. Di sana Tuhan menyatakan penghukuman bagi mereka karena ketidaktaatan, ketidaksetiaan kepada Allah. Mereka memberontak kepada Tuhan. Maka Zebanya memberikan suatu peringatan untuk kembali ke jalan yang benar, untuk bertobat. Dan kalau kita melihat bahwa ternyata ada sisa umat Israel yang mau kembali ke jalan yang benar. Kelompok tersisa ini kembali dipulihkan beribadah di dalam bait suci yang sudah dibangun kembali di Yerusalem. Mereka mengalami tindakan kasih Allah yang dahsyat, yang memberikan mereka pengampunan, yang memberikan mereka penyelamatan. Dan inilah yang membuat umat bertempik sorak di hadapan Allah. Demikian pun kita saat ini. Ya, ada sukacita? Katakan saya bersukacita. Tepuk dadanya, jangan orang. Saya bersukacita. Kenapa? Ya kalaupun kita sehat, sukacita ya. Tapi kalau tidak sehat, masih ada sukacita? Tetap ada sukacita. Kalaupun sampai saat ini masih ada jawaban-jawaban doa saudara-saudara dan saya belum terjawab, jangan sampai kehilangan sukacita. Kalau ada di antara kalian yang sampai saat ini belum dapat jodoh, jangan kehilangan sukacita. Tetap bersukacita. Kalau ada yang saat ini sedang dalam pergumulan, belum tuntas, belum selesai, ada yang sedang berjuang dalam pendidikan, jangan kehilangan sukacita. Ada yang belum mendapatkan pekerjaan, jangan kehilangan sukacita. Ada yang mungkin berpisah dengan anggota keluarganya untuk sementara waktu, jangan kehilangan sukacita. Saya saja, ya, tidak selamanya bersama-sama terus dengan suami saya, karena suami saya melayani di Batan, dekat Ji. Tidak selamanya sama, tapi tetap ada sukacita. Mungkin ada yang sedang merindukan momongan, jangan sampai kehilangan sukacita. Mungkin ada yang apalagi ya, belum lunas kreditnya. Ada yang belum lunas kreditnya, tidak usah mengangkat tangan. Tuhan tahu Ji. Tidak usah kehilangan sukacita. Ada yang
Mungkin sedang dalam masalah, pergumulan. Siapa sih yang steril dari pergumulan? Kita semua punya pergumulan. Ada yang sedang menggapai cita-cita, artinya belum selesai, belum dicapai. Belum menentu masa depannya, tidak usah buyar. Kenapa? Karena sukacita itu dari dalam diri kita. Tuhan sudah berikan sukacita itu. Bukan dari kita sukacita itu, tapi dari Tuhan kepada saudara dan saya. Sekalipun mungkin ada yang sedang sakit di rumah maupun ya mungkin saat ini ada yang paksa datang beribadah. Jangan kehilangan sukacita. Seperti tadi kalau ada yang berhutang, rampo mo tindan. Lah bersungut-sungut moro komikato na dapat terbayar tu indan. Tidak kan? Kalau kita bersungut-sungut sudah berhutang, bersungut-sungut lagi, wah tambah berat. Kalau kita enjoy saja, sukacita saja, ya bisa pikiran kita cemerlang dan bisa ada solusi. Minimal indan dolo bain na tetangga. Tuh. Nah, kisengke bang maki bergumul sendiri, berat sendiri, menangis sendiri, tidak mau keluar rumah, tidak mau bertemu orang, tidak mau bertemu tetangga. Bagaimana ada solusi? Nah, kuah pale tetangga, yo ala bang mi dolo. Bulan pole pamibayai, luar biasa, kan ada solusi toh. Lai bayaran indan, so tak pasengan lah dibayaran. Iya, seperti itu. Saudara-saudara yang kekasih, umat Tuhan bersorak-sorai, dikatakan, hai putri Sion, hai putri Yerusalem, itu gambaran umat Israel. Tidak berarti bahwa setelah ia mengalami sukacita, sorak-sorai sudah beres semuanya. Mereka terus diproses oleh Tuhan dalam ketaatannya sedang diuji, dalam kesetiaannya kepada Tuhan sedang diuji dengan berbagai keadaan dan dengan berbagai situasi yang silih berganti. Dengan berbagai godaan yang ada di sekitarnya untuk menyembah Allah lain. Pergumulan terus terjadi, tetapi di sini janji keselamatan dinyatakan kepada umatnya. Luar biasa. Kasih Tuhan dinyatakan bagi mereka. Dan inilah yang membuat umat bertempik sorak. Di mana Tuhan menyatakan pembelaannya bagi mereka dari musuh-musuhnya. Dilepaskan dari keputusasaan, dari malapetaka. Sehingga dalam Yesaya, tempik sorak adalah dilepaskannya umat Tuhan dari murka Tuhan dan mengalami pemulihan. Memang kalau kita melakukan kesalahan, kita berdosa di hadapan Tuhan, ketidaktaatan, ketidaksetiaan kita kepada Allah, Tuhan tidak toleran dengan dosa. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita, mengasihi umatnya. Sehingga dalam pembacaan Injil Lukas tadi, di mana Yohanes Pembaptis mengungkapkan bahwa dasar dari tempik sorak adalah Yesus Kristus sendiri yang akan membaptiskan umatnya dengan roh. Kalau Yesus menyatakan kuasanya membaptis umatnya dengan roh, berarti roh Allah ada dalam diri kita, mendiami kita. Roh Allah lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga dengan roh Allah yang ada pada kita, membuat kita untuk teguh dalam iman, untuk kuat, untuk tekun bersaksi di tengah-tengah dunia ini, untuk terus berbagi dengan orang lain,
sebagaimana seruan Yohanes Pembaptis tadi, bahwa kita harus mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Kalau ada orang kekurangan, ya, digambarkan kalau punya 2 baju, berikan 1 kepada yang tidak punya. Bagaimana kita maknai ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahwa kalau roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka apapun yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita buat, semuanya kita melakukannya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa kita mengalami suatu pengalaman bersama dengan Tuhan, tidak terselami oleh akal dan pikiran kita manusia. Kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak terbatas yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang berinkarnasi, yang menjelma menjadi manusia nyata, yang sedang kita peringati walaupun masih dalam masa penantian. Tetapi kita sudah merayakannya lewat perayaan Natal di bulan Desember ini. Dan juga kita maknai sebagai sebuah penantian kedatangan Tuhan untuk menyatakan kesempurnaan penghakiman bagi dunia ini ketika Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya ke dalam dunia ini. Karena itu, dalam masa-masa penantian, dalam masa-masa sebelum Tuhan menyatakan penghakimannya di tengah-tengah dunia ini, bagaimana kita sebagai umat yang percaya menunjukkan buah pertobatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya kalau dalam gedung gereja memuliakan Tuhan, tetapi setelah kita di luar memuliakan diri kita sendiri. Di dalam gereja kita menyatakan, aku mengasihi kamu. Kita saling mengasihi. Tetapi ketika di luar kita memusuhi. Nah, inilah yang kita mau hayati, kita mau lakoni dalam kehidupan kita. Ada perubahan dalam diri kita. Melalui pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagaimana nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan menunjukkan buah-buah pertobatan itu, ya sehati sepikir, tak tamak kadami sawang, bersikap lemah lembut, tak kasara, jangan kasar, tekun, tidak khawatir, selalu bersyukur, selalu bersukacita. Ini seruan Rasul Paulus dan menjadi tema dari surat Rasul Paulus yang pada waktu itu berada dalam penjara, tapi mampu meneguhkan jemaat di Filipi. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Padahal pada waktu itu Rasul Paulus berada dalam penjara. Mampu tidak kita mengatakan sukacita dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang sedih, dalam suasana yang terbatas, suasana yang gelisah? Ya pastinya namanya penjara, ruang geraknya terbatas. Tapi imannya, sukacitanya tidak dibatasi oleh tembok penjara. Karena apa? Sukacita itu dari dalam diri, bukan dari luar diri kita. Ya. Sukacita itu bukan siapa yang pakai parfum datang tadi di gereja. Ya, untuk mengelabui tidak mandi, sit.
atau mengelabui ini yang bau-bau, itu dari luar. Sukacita itu saya mau gambarkan, siapa yang punya bunga sedap malam di rumahnya, atau bunga melati, atau bunga tai manuk. Ada itu yang dulu itu di sana bunga tai manuk yang coklat kuning bercampur gimana ya gitu. Semua pasti tahu itu ya, bunga yang sangat familiar. Mak Bauliu. Itu gambaran sukacita dari dalam, bukan dari luar. Kalau parfum tadi itu dari luar. Tapi gambaran sukacita itu dari dalam. Seperti bunga melati, bunga sedap malam memancarkan kalau angin bertiup, menebar wangi dari bunga itu sendiri. Begitulah seharusnya kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana sukacita yang ada di dalam ini yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita, sekalipun ya kita sedang dalam masa pandemi, sedang dalam pergumulan, sedang dalam berbagai persoalan hidup, kita masih sedih, selesai atau tidak selesai persoalan, kita mesti mengalami yang satu ini, yaitu apa? Sukacita. Bersorak tempik, unarak. Ya, ini unarak bahasa Toraja ya. Suatu ungkapan spontanitas kalau ada sesuatu yang artinya misalnya pada saat sepak bola dunia. Seperti itu ya, siapa yang suka sepak bola dunia? Kalau sudah gol, apakah orang disuruh narak kok, miuli kok? Tidak kan? Secara spontanitas orang berteriak, gol! Luar biasa, hore! Sukacita itulah. Dan itulah gambaran sukacita umat Israel yang mengalami pengampunan, yang mengalami pemulihan, yang mengalami keselamatan yang luar biasa di dalam Tuhan. Sukacitanya tidak bisa dibandingkan dengan sukacita apapun yang dinikmati di dalam dunia ini. Sukacita di dalam dunia, sukacita semu dan sementara. Contohnya kalau kita dapat door prize, enak ya. Dan duka muka pak door prize, nah masa nang duka ki apa le? Ya, dapat hadiah, oke, kita sukacita. Tapi tapu hadiah, malu sangomi misalnya pakaian atau sesuatu yang kita pakai sudah buyar juga ya. Tapi kenangannya tetap ada bahwa orang ini memberi hadiah. Siapa yang sudah dapat hadiah Natal di bulan Desember ini? Atau sedang merencanakan suatu hadiah kepada si dia misalnya, atau kepada anak, kepada orang tua kepada anak. Pasti itu membawa sukacita, tapi itu sementara doang, tidak permanen, tidak kekal. Sukacita yang sesungguhnya adalah sukacita yang dikaruniakan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sedang kita nantikan. Kita sedang rayakan kelahirannya dan kita sedang nantikan dalam kedatangannya untuk kedua kalinya. Karena itu kitalah orang-orang yang berbahagia, yang bersukacita penuh, berlimpah, betul-betul berlimpah sukacita kita. Jangan cuma nyanyian, berlimpah sukacita di hatiku. Ya, kita nyanyikan secara kusuk biasanya dengan gaya ekspresi yang padahal habis nyanyi ya habis dia sukacitanya. Setelah di pintu atau di jalan injak sesuatu kotoran, aduh, keluar lagi nama-nama binatang. Ya kan? Padahal barusan nyanyi berlimpah sukacita
Iya. Mana sukacitanya? Hanya di dalam batas gedung gereja saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sukacita kita di dalam Tuhan adalah sukacita yang penuh, sukacita yang melimpah, sukacita yang permanen, sukacita yang abadi. Karena sukacita itu dikaruniakan Tuhan dalam Yesus Kristus yang membuat kita terdorong untuk berbagi sukacita, berbagi berkat, terus memberitakan kerajaan Allah, terus bersaksi. Apapun resikonya seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Kalau itu kebenaran, katakanlah ya. Kalau itu salah, katakanlah itu salah. Walaupun berat konsekuensinya. Karena itu, hai pemuda, halo pemuda, apa katamu? Terus bersaksi, sekalipun banyak tantangan di depanmu. Banyak yang bisa menghambat harapan-harapanmu. Tetapi di usia yang ke-59 membuat saudara-saudara tetap tegar, tetap kokoh, tetap kuat, tetap bersemangat apapun tantangannya jalani. Karena apa? Saudara dan saya, kita semua berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang tidak bisa kalau Tuhan? Mungkin kita hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan semuanya. Karena Tuhan yang menentukan, serahkanlah semuanya hari ini, besok dan seterusnya. Tentang hidupmu, tentang masa depanmu, tentang karyamu, tentang studimu, tentang jodohmu, tentang pekerjaanmu, serahkan semuanya. Tuhan Yesus dengan suara lembut, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Salah sendiri kalau tidak datang sama Yesus. Karena dialah segalanya bagi saudara dan saya. Bertepuk soraklah, bersukacitalah. Haleluya. Amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Dalam saat teduh ini, kita kembali merenungkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan, dikaruniai pengampunan, dikaruniai keselamatan, dikaruniai perlindungan, dikaruniai pemulihan di dalam Yesus Kristus, yang menjadi dasar kebahagiaan kita, sukacita kita, sorak-sorai kita, untuk terus-menerus membaharui kehidupan kita dari hari ke sehari. Mari berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita, mengucapkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah, untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sambil persembahan disiapkan, kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita memuji Tuhan, mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya, sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan, janganlah lupakan berkatan anugerah-Nya. Sepanjang hidupmu bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu, pimpinannya tetap. Haleluya, pimpinannya tetap. Haleluya, sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya, sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Simbolisasi HUT PPGT kepada yang memandu disilakan. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah perenungan dan pesan singkat peringatan Dies Natalis ke-59 PPGT. Solo Deo Gloria. Puji dan syukur hanya bagi Allah, Sang Pemilik kehidupan, atas tuntunan dan penyertaan-Nya bagi kita semua, hingga kita bisa menapaki 1 tahun lagi perjalanan organisasi kebanggaan kita.
Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, PPGT terus mensyukuri kasih Tuhan lewat pertambahan usia, kini berumur 59 tahun. Dalam rasa syukur ini kita perlu berefleksi akan kondisi hari-hari ini. Tantangan zaman semakin meningkat, sementara di lain sisi nilai-nilai religius atau keimanan kita justru nampaknya semakin menurun. Ini jelas berpotensi menjadi ancaman bagi kita PPGT dan gereja dalam menghadapi krisis zaman baik kini maupun masa akan datang. Pandemi corona merubah situasi dan kondisi dunia dalam sekejap, seperti perkembangan dan penggunaan teknologi, termasuk cara umat beragama melakukan ibadah atau ritual keagamaan. Kita bisa melihat perubahan ini sebagai sebuah perkembangan ke arah yang lebih baik. Tetapi jangan dilupakan bahwa di balik semuanya dampak residu negatif bisa jauh lebih besar jika tidak digunakan dan dihadapi secara bijak seturut dengan tuntutan Tuhan. Atas pergumulan ini, dalam semarak syukur menyambut Dies Natalis ke-59 PPGT, kita mengusung tema PPGT dan krisis zaman. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tema ini sangat relevan di tengah arus globalisasi, termasuk akibat dari pandemi. Perubahan adalah sebuah kebutuhan, tapi terdapat berbagai persoalan krisis zaman di dalam proses perubahan itu. Tema ini diangkat sebagai upaya membentengi diri di tengah semangat dan harapan perubahan, agar pembaharuan itu tetap sejalan dengan apa kata Tuhan, bukan justru menjauh dari firman Tuhan dengan alasan perubahan mengikuti perkembangan zaman. Peringatan 59 tahun PPGT bisa menjadi momentum untuk menunjukkan karya dan bakti itu sebagai tanda kader Kristus yang bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua untuk mewujudkan Gereja Toraja dalam pelayanan bersama. Adapun pokok-pokok perenungan tahun ini, yang pertama, dunia dan sekularisme. Dalam kondisi bumi yang masih dilanda pandemi COVID-19, perkembangan dan penggunaan teknologi berkembang sangat pesat. Di satu sisi, konten rohani mengalami kemajuan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas tampilan. Tapi sadar atau tidak, nampaknya kualitas iman justru menurun. Gereja-gereja mulai banyak yang kompromi pada perubahan atas nama kenyamanan dan HAM, sehingga potensi kita menjadi berpandangan sekuler terbuka lebar, akses informasi semakin mudah, penyebaran ajaran-ajaran sesat semakin pula melebar. Bukan tidak mungkin pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan paham sekuler, sekalipun kita nampaknya masih cukup konservatif dalam urusan keyakinan beragama. Yang kedua, peran pemuda dalam semangat pembaharuan budi. Kita selaku generasi muda gereja harus mengambil peran penting dalam perubahan. Hal ini sekaligus sebagai upaya pembuktian peran pemuda dan perlawanan terhadap ekspektasi yang rendah pada generasi muda saat ini. Sejatinya pemuda punya semangat perubahan yang jauh lebih besar. Namun untuk mewujudkan perubahan haruslah dimulai dari perubahan budi, agar perubahan-perubahan yang dilahirkan bisa memberi makna besar bagi kehidupan. Mengapa kita ada di sini?
menjadi perenungan yang sangat penting. Mengapa kita berada di umur pemuda di saat kondisi dunia seperti sekarang ini? Tentu Allah punya rencana besar akan hal ini. Menggerakkan lokomotif dan mengisi gerbong-gerbong perubahan oleh pembaharuan budi. Dan yang terakhir, yang ketiga, pembaharuan harus sejalan dengan firman Tuhan. Ketika pemuda tampil membawa rencana pembaharuan di tengah krisis zaman, Alkitab sebagai pandu utama kekristenan harus menjadi pijakan dan rujukan. Tanpa itu, pembaharuan menjadi bias. Budi yang telah dibaharui seturut dengan firman Allah akan menghasilkan perubahan-perubahan besar dan yang bermakna. PPGT punya potensi besar menjadi bagian dari perubahan itu, seperti apa yang telah dicontohkan oleh Anthony Aris van der Lords. Perjuangan Anthony bersama istrinya mesti pula menjadi perenungan kita. PPGT lahir dari benih yang ia tabur, yang kemudian kini tumbuh menjadi pohon. Juga orang lain yang telah memberi dirinya dalam pelayanan bagi Allah dan kecintaan pada PPGT. Dedikasi mereka harus kita kenang dan kita jaga, sekaligus dijadikan sebagai semangat untuk bergerak ke arah yang semakin lebih baik, ke arah perubahan oleh pembaharuan budi. Rekan-rekan PPGT, dimanapun kita berada, sambutlah era perubahan ini dengan mulai dari kesiapan diri untuk dibaharui oleh firman Allah. Zaman akan terus bergerak. Sebagai pemuda, kita akan dihanyutkan oleh zaman. Pandemi masih belum usai. Lonceng kematian karena virus masih terus berbunyi. Tapi itu bukan alasan untuk menahan diri dalam ruang-ruang tertutup untuk mulai perubahan besar. Berdoalah pada dunia ini. Mari bertindak bersama menyongsong hari baru yang Allah siapkan bagi kita. Zaman boleh berubah, tapi keimanan pada Kristus dan kecintaan pada PPGT jangan pernah memudar. Akhirnya, dalam suasana Natal, dengan terang kasih Sang Bayi Kristus, selaku pengurus Persekutuan Pemuda Gereja Toraja mengajak seluruh elemen PPGT untuk mau dituntun cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan bagi kita semua. Selamat memperingati dan memaknai Dies Natalis ke-59. Selamat Natal. Tuhan kiranya menuntun kita mengarungi lautan pelayanan kepemudaan, menyambut era pembaruan di tengah badai virus corona. PPGT jayalah. Salam pembaruan. Pengurus PPGT Pusat periode 2018 hingga 2023. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars PPGT. Marilah wahai generasi muda, bangkitkan bersatulah, satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan.
Hidup PPGT. Jayalah PPGT. Terima kasih. Luar biasa semangatnya ya. Jangan cuma dalam nyanyian dan semangat, tapi harus dibuktikan, dinyatakan. Baik, mari kita satu dalam doa syafaat. Segala kemuliaan, pujian, syukur bagimu ya Allah. Kami sungguh berbahagia, kami sungguh bersorak, bersuka cita menikmati bait-Mu yang kudus lewat ibadah hari Minggu pada jam ini. Di dalamnya kami telah bersama-sama mengangkat puji-pujian kemuliaan bagi Tuhan, mendengarkan firman-Mu, memberikan kami sukacita dan keteguhan iman bahwa Engkau telah menuntun, menyertai, memulihkan, menyelamatkan umat Israel atas pertobatan mereka. Demikian juga kami sebagai umat yang percaya kepadamu hingga saat ini. Sekalipun di tengah berbagai gejolak dunia, persoalan hidup yang tidak pernah kunjung habis, tetapi kasih setia Tuhan, damai sejahtera Allah senantiasa menaungi kehidupan kami. Senantiasa kami akan pancarkan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Karena itu, apapun keadaan di sekeliling kami tetap merasakan sukacita karena kedamaian, keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam Yesus Kristus. Bersama-sama dengan persekutuan pemuda Gereja Toraja yang boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-59. Luar biasa kasih setiamu menuntun wadah bagi generasi muda Gereja Toraja untuk senantiasa bersaksi, bertumbuh bersama di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kiranya mereka semakin eksis, semakin jaya ke depan, berani berdiri bersaksi, memberitakan kerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam sorga, kepadamu bersama-sama di tengah sukacita kami karena Tuhan, kami terus berada dalam berbagai macam pergumulan kehidupan yang silih berganti. Karena itu bersama-sama kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, baik yang ada di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Dalam warta jemaat ada 33 orang dan ada tambahan, yaitu Ibu Penatua Rio Rita Pakan di Rumah Sakit Elim, Bapak Setrinti di Rumah Sakit Elim, Rafael cucu dari Ibu Diaken Eni Rentelino, Ibu Naomi Pak Pimnan atau Mama Nova. Ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Bapa kami serahkan perjuangan untuk pemulihan saudara-saudara kekasih kami. Sekalipun mereka dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, kiranya mereka tetap mengalami sukacita karena sukacita itu dari Tuhan. Membuat mereka bersemangat, membuat mereka kokoh dan kuat dalam iman, mengalami proses pemulihan. Kiranya Engkau nyatakan bagi mereka ya Tuhan. Demikian bersama-sama kami mengalami sukacita dengan saudara-saudara kekasih yang merayakan ulang tahun kelahiran mereka ataupun ulang tahun pernikahan. Tuhan kiranya memberikan mereka kebahagiaan dan sukacita yang asalnya daripada-Mu. Kiranya mereka, bahkan kami semua dikaruniai hikmat untuk senantiasa menghitung hari-hari kehidupan yang begitu singkat ini untuk kami senantiasa pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan kiranya memberikan topangan kekuatan iman untuk menaruh pengharapan kepada Allah sumber hidup, sumber kekuatan dan pertolongan, menjalani hari-hari kehidupan mereka dalam tuntunan kasih setia-Mu. Untuk setiap rencana pelayanan di tengah-tengah jemaat Rantepao, antara lain ibadah penghiburan di keluarga almarhum
Daniel Tandiapa di Pamibak tanggal 15 Desember 2021. Ibadah penghiburan pemakaman almarhum Bapak Penato Daud S. Pongsapan di Basten, Kalibu. Ibadah penghiburan di keluarga almarhumah Yohana Kendek atau Nenek Imo di Toau. Ibadah penghiburan almarhum Nenek Apen di Tambunan. Ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan, kiranya berlangsung dalam kuasa, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Juga pelayanan baptisan kudus, jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Desember 2021. Anak kekasih Jordan Mateo Tambing. Pelayanan pemberkatan nikah Saudara Yohanes KB dengan Saudari Agatha Juniatri Mabadi tanggal 21 Desember 2021. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami bawa akan niat yang indah ini, kiranya berlangsung pada waktunya dalam tuntunan kasih-Mu. Segala persiapan dan kegiatan Natal Jemaat Rantepao Tuhan memberkati, sehingga di dalamnya kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, merayakan kelahiran Sang Juru Selamat menebus dosa kami. Untuk anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dari PAUD hingga perguruan tinggi, berikan pertumbuhan yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Berikan semangat untuk berjuang, untuk tegar dan kuat menghadapi berbagai tantangan arus dunia ini yang begitu berat, untuk dapat ditembus oleh anak-anak Tuhan, karena mereka mengandalkan Dikau dalam menggapai harapan dan cita-cita mereka. Yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan tunjukkan pasangan hidup yang seiman. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, kiranya mereka tetap sukacita berpengharapan dalam Tuhan. Demikian kami sungguh menyadari bahwa hidup kami dalam segala keadaannya adalah hidup yang senantiasa dipelihara, dijaga, dan diberkati oleh Tuhan. Sekalipun di tengah pergumulan COVID, kami tetap merasakan kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan jauh lebih dahsyat dari segala kuasa manapun, kuasa apapun di dalam dunia ini. Kami menyatakan tanda sukacita syukur kami lewat persembahan. Tuhan berkenan sehingga itu semua menjadi sarana kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk seluruh keberadaan hidup kami, pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah di mana kami berada, Tuhan tetap memberkati sehingga semua elemen masyarakat menikmati perlindungan daripada-Mu lewat pemerintah kami. Berkati bangsa dan negara kami, pulihkan kehidupan kami dari COVID ini. Bapa di dalam surga, begitu banyak harapan-harapan kami di masa penantian ini, di masa-masa perayaan Natal yang mungkin belum terjawab, terkabul. Nyatakan kuasa dan kehendak-Mu, nyatakan pemulihan-Mu, berikan jawaban-Mu ya Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu yang indah dalam diri setiap anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Engkau. Kiranya kami tetap mengalami sukacita apapun yang terjadi di sekitar kami, karena sukacita yang Engkau berikan adalah sukacita yang abadi di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Peliharakan kehidupan kami lebih jauh malam hari ini, pun ketika sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya kami semua telah menerima, mengalami berkat yang asalnya dari Tuhan. Juga bersama-sama kami sungguh menyatakan di hadapan hadirat-Mu bahwa hanya Engkaulah yang memampukan kami menjalani hari-hari kami dan mengalami sukacita yang kekal. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa, kami berserah, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.
Sidang jemaat, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan nyanyian pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan baharuilah hidupmu berdasarkan firman-Nya, sebagai wujud engkau bertempik sorak atas keselamatan anugerah-Nya. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat kekasih, kita nyanyikan nyanyian syukur, Aku Seorang Pemuda. Aku seorang pemuda, hidup di zaman yang penuh keluh, kemampuan yang terbatas, modal pun tiada, namun kasih Yesus menguatkanku. Aku seorang pemuda, tiada mengenal putus asa. Tenagaku, pikiranku, yang ku persembahkan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Oh, mengurapai aku, lolang artu pasumaroa, maangge kapa belangku, taetu apangku, apa Yesu umpaka borona. Oh, mengurapai aku, panampai kulaka turanmu, pakuleku syatang laku, nang laku sorongan lako mengapuang Yesus Kristus. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini.
Kita bersyukur kepada Tuhan atas selesai ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Seorang pemuda hidup di zaman yang penuh keluh, kemampuan yang terbatas, modal pun tiada, namun kasih Yesus menguatkanku. Aku seorang pemuda, tiada mengenal putus asa,